Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Manda Putri dengan NIM 2007138. Halo, perkenalkan, nama saya Cici Silviani Sringoringo dengan NIM 2007203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Stianingsih dengan NIM 2004990. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Danandra Fajrian dengan nomor NIM 2005035. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh para pendengar ataupun para pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif ini adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran seorang penulis ataupun pembicara secara tepat sehingga para pendengar ataupun pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis tersebut. Selanjutnya itu ada syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama itu secara tepat mewakili pemikiran dari seorang penulis atau pembicara. Yang kedua, mengemukakan permasalahan yang sama, tepatnya antara pikiran dari seorang pendengar atau pembaca dengan apa yang dipikirkan oleh penulis atau pembicara. Yang ketiga, dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca. Yang keempat, tidak menimbulkan permasalahan dalam menafsirkan yang dimaksud oleh penulis. Yang kelima, sistematis dan tidak bertele-tele. 3. Ciri-ciri kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif memiliki ciri-ciri yang khas, yaitu kesepadanan, kesatuan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Kesepadanan. Kesepadanan ialah kesepadanan atau keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Kesepadanan memiliki ciri-ciri, antara lain: 1. Kalimat itu memiliki subjek dan predikat yang dengan jelas. Ketidakkejelasan subjek dan predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan seperti di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya adalah tidak diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif. Agar menjadi efektif, maka kita harus mencari subjeknya dengan apa atau siapa yang diharapkan oleh bangsa manapun. Sehingga kalimat efektifnya menjadi krisis ekonomi diharapkan oleh bangsa manapun, tetapi kenyataannya kita harus dapat menerimanya dengan tabah. Krisis ekonomi memperjelas apa yang tidak diharapkan oleh bangsa manapun. Ciri-ciri kesepadanan yang kedua yaitu tidak terdapat subjek ganda. Contohnya, yang pertama pada kalimat penyusunan laporan itu saya dibantu oleh para dosen. Kalimat efektifnya menjadi dalam menyusun laporan itu, saya dibantu oleh para dosen. Contoh yang kedua terdapat pada kalimat soal itu saya kurang jelas. Kalimat efektifnya menjadi soal itu bagi saya kurang jelas. Ciri-ciri kesepadanan yang ketiga yaitu kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Contohnya, pada kalimat kami datang agak terlambat, sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Kalimat tersebut bisa diperbaiki dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengubah kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk, maka kalimatnya berubah menjadi kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Perbaikan yang kedua bisa dilakukan dengan cara mengganti ungkapan penghubung intrakalimat menjadi ungkapan penghubung antar kalimat. Maka kalimatnya berubah menjadi kami datang agak terlambat, oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Perbaikannya yaitu
mengganti kata ungkapan penghubung intrakalimat yang awalnya sehingga menjadi oleh karena itu. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, contohnya itu ada bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Itu tuh salah. Yang benar itu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Lalu ada kesatuan. Kesatuan itu adalah terdapatnya suatu ide pokok dalam sebuah kalimat dengan satu ide pokok tersebut. Kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan satu sama lainnya. Asalkan ide atau gagasan kalimatnya itu tunggal. Nah, contoh kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya itu yaitu pembangunan gedung sekolah baru, pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit. Terdapat subjek ganda dalam kalimat tunggal. Lalu ada contoh kalimat yang jelas kesatuan gagasannya, yaitu pihak yayasan dibantu oleh bank yang memberi kredit untuk membangun gedung sekolah baru. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.